Ketika sahur. Iya, berbukalah dengan yang manis-manis gitu aja. Sahur. Ya bersahurlah dengan yang manis-manis. Mulai manis terus, diabetes. Yai Ma'ruf ini kan biasanya datang sama istri dan juga anak-anaknya gitu kan. Datang ke sini. Saya wis bingung dulu. Waduh. Sahurnya kurang nih. Saya wis siap-siap mau beli keluar. Mas, mau kemana? Mau beli sahur. Sudah. Saya sudah bawa semua gitu. Gak situ betul akhirnya. Oh, enggak apa-apa Ustaz, saya belikan. Sudah ada. Jadi nggak jadi beli. Berarti kamu kalau maksudnya ini secara tidak langsung kalau ustadz kesini itu bawa sahur sendiri gitu. Suruh foto ganti gitu ya Allah. Di waktu sahur itu ada keberkahan. Jadi jangan tinggalkan waktu sahur. Itu pengalaman juga teman-teman saya ya, terutama ketika bujang. Betul. Itu biasanya jam 11 itu kan biasanya lapar ya, makan. Kemudian yus iki ijoli sahur. Terkadang ada yang seperti itu. Padahal itu secara kesehatan juga. Satu, kesehatan tidak baik. Dua, ya tadi kita kehilangan keberkahan ketika sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Rega Satria dan saya Deni Rahmati dan saya spesial sahur. Enggak. Saya Muhammad Septian hadir di MID yang spesial sahur. Sudah pada sahur semua. Yang belum sahur, ayo sahur. Oke, sahur gitu ya. Lebih sahur apa tadi? Raga sama Septian? Kamu pernah nggak woro-woro sahur di masjid? Pernah takmir kok ini. Udah nggak pernah, Pak. Pakai kentongan kan? Loh, di masjid woro-woro. Yang gerbasan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo yang belum sahur. Belum kalau itu. Belum pernah. Kamu belum pernah? Enggak. Oh, saya nggak pernah, Rek, bodoh. Saya nggak sahur. Iya. Kan viral kan ya? Sahur. Gerebek iku nggak. Tambah setelah itu ada dangdutnya. Loh iya, di beberapa masjid yang di desa lo ya. Sambil dangdutan. Mosok? Iya. Desa ndi? Di mana-mana itu biasanya gitu. Biar biar apa ya? Bising gitu maksudnya, biar bangun gitu. Kalau yang keliling-keliling malah khasnya Surabaya. Kentongan. Apa? Apa suaranya? Iya, yang patrol. Betul. Itu kan malah ada lombanya juga kan. Ada. Itu keliling-keliling. Masih ada di tempat. Masih ada. Sampai sekarang? Oh, nggak tahu kalau Ramadan nanti ya. Tapi masih sampai sekarang masih ada kok. Biasanya keliling anak-anak muda, Karang Taruna biasanya anak muda gitu. Oke, hari ini di bulan Ramadan ya, Mitra Muslim seperti biasa di bulan Ramadan MID menemani teman-teman semua mitra muslim di waktu sahurnya. Ya, betul. Nah, membersamai santap sahur. Santap sahur, yang belum sahur silakan bisa sahur sekarang juga. Yang sudah sahur bisa nambah mumpung belum imsak ya. Boleh kan? Ya. Kamu sahur apa tadi? Ya, yang utama sih harus ada air putih. Oke. Utama gitu kan. Kemudian kalau sunahnya Rasul kan harus ada kurma itu. Yang lain-lain ya pasti seperti biasa. Kamu sahur apa? Pecel. Ketawa semua. Dari mana? Dari tahun pecel di mana? Dari sebelum Covid sampai setelah Covid. Pecel. Sampai Ustadz Fatur Rahman, Mas, memang suara muslim sukanya sahur pecel ya? Oh, kok ini? Soalnya itu perjalanan waktu jam 12 kan ya ke suara muslim itu biasanya nggak ada yang buka di hari di jam segitu. Kecuali satu itu ya. Pecel itu di daerah mau jalan Erlangga itu loh, itu satu tok ibu-ibu yang jual dan fresh. Kalau di sampingnya itu ada soto, tapi soto kemarin. Bukan soto kemarin. Sore. Kan katamu tadi fresh yang pecel. Ini kok dibandingkan ke soto? Sotonya masih belum buka kalau jam segitu. Bukanya itu mendekati sahur. Jadi seperti jam 2:30 itu baru siap-siap buka. Sementara berarti kalau lebih fresh lu malahan. Ya, tapi siarannya kita kan jam 1 udah di sini, udah disiapkan. Iya, prepare lah sebagainya. Iya, tapi ya enak itu ya. Pecel. Enak. Tapi yang menarik suka semua. Menariknya dulu ketika sahur kan biasanya hadir Ustadz gitu kan, hadir di sini langsung, nggak boleh kan dulu by phone. Sebagai besar pasti. Ya, bukan nggak boleh, belum ada opsi itu. Oh iya, belum kepikiran. semuanya ke sini. Jadi dulu enaknya adalah kita kan pasti sahur mendekati adzan. Jadi kita siap-siap nata adzan, mungkin 10 menit sebelum adzan kita sahur, dan sahurnya
bareng Ustadz. Yang itu tidak semuanya pernah ketemu kalau makan bareng sama Ustadz. Dan waktunya sangat mepet. Dan iya. Jadi ketemu, saya dulu pernah sama Ustadz Fatur Rahman tadi, Ustadz Mudofar pernah makan bareng, Yai Ma'ruf Kozin dulu pernah. Malah ini dulu cerita lucu. Yai Ma'ruf ini kan biasanya datang sama istri juga anak-anaknya gitu kan, datang ke sini. Saya wis bingung dulu, waduh, sahurnya kurang. Saya wis siap-siap mau beli keluar. Mas, mau kemana? Mau beli sahur? Sudah. Saya sudah bawa semua gitu. Gak situ betul gitu. Oh, nggak apa-apa Ustaz, saya belikan. Sudah ada. Jadi nggak jadi beli. Berarti kamu kalau maksudnya ini secara tidak langsung kalau Ustadz kesini itu bawa sahur sendiri gitu. Suruh foto negatif itu ya Allah. Ya Allah, seberapa sih nasi bungkus itu berapa? Bukan. Kan bisa diklaim. Itu kan cerita Pak. Cerita dulu ada pernah sangat berbeda karena jadi saya dulu belajar melihat ustadz gitu ya. Ustadz yang makan bareng dan biasanya sebagian besar saya temu ustadz itu pasti ngambil nasinya sedikit. Oh, luar biasa. Gak banyak. Kita bisa diambil pelajarannya ya. Ustadz itu, sebagian guru-guru kita makan itu. Kalau pengalaman saya itu belajar keikhlasan di bulan Ramadan. Kenapa itu? Karena ketika itu kan kita petugasnya dua-dua kan biasanya. Dua-dua. Pernah dua sama kan? Saya. Aku sama Septian atau aku sama Raga. Sebelum itu kan saya pernah sama Mas Nasir atau sama Mas Imam. Ketika itu saya sudah datang mempersiapkan playlist dan sebagainya. Ternyata di saat jam siaran nggak datang itu antara ustadznya. Bukan Mas Nasir atau Mas Imam. Teman gandengan. Akhirnya saya siaran sendiri itu. Full. Terus beli sahurnya? Untungnya ketika itu saya sendiri yang beli. Berarti kamu sudah bawa? Sudah bawa kan. Biasanya kan kalau kebagian belanja kan aku kan biasanya ya Septian di sini atau Raga di sini. Nah dari situ mungkin bisa diambil pelajaran. Ya jam-jam segitu kan jam-jam rawan ya. Apalagi kalau di suara musim rawan kan. Begal maksudnya? Bukan, rawan untuk tidak bangun. Oh iya. Karena kan jam 10 malam masih tadarus. Kita masih tugas kan biasanya ya. Iya. Sore biasanya ada safari Ramadan. Iya. Lanjut tadarus on air. Belum nanti ketika pulang di rumahnya dekat musola, nggak enak kalau nggak ikut tadarus. Waduh, tentu harus jadi jam berapa? Bisa ngobrol bapak-bapak komplek. Apa dulu jam 1 udah kerja. Waduh. Iya, tapi di kesibukan yang super padat tetap maksudnya bahagia bersama-sama. Ya jelas bahagia. Cuma gini, belajar keikhlasanmu di mana tadi? Ya tadi sudah menunggu-nunggu kan. Wah, nanti bisa tandem. Kalau tandem itu biasanya bebannya sedikit lebih terkurangi. Jadi kan nggak ngomong full gitu ya. Jadi ya akhirnya tandemnya ngomong dengan sendiri. Ya Bumiati, sama yang mitra musim yang lainnya saat itu. Itu terulang sampai 2 kali. Kalau dulu tapi dulu awal-awal aku kan nggak pernah. Nggak pernah kamu tidur sini. Iya kadang. Dulu kan saya ini yang di Wisma Indah kan Surabaya. Maksudnya ke sini. Yang di Rongkot iya. Maksudnya kan saya nggak pernah yang habis itu nggak datang. Raga paling pernah ya? Raga nggak pernah ya. Tidur sini aku biasanya. Oh iya. Soalnya dulu jadwalku itu. Oh berarti ini tujuannya mau menyampaikan nih biasanya bolosan berarti Mas Rasir. Biasanya enggak. Misalkan ada temen itu nggak boleh kayak saling menggantungkan gitu loh. Biasanya kan harus saling mengingatkan kan. Kayak ayo jangan lupa siaran besok dan sebagainya. Dan itu pun kan jangankan di jam-jam 1 ya. Biasanya kan dulu ketika narasumber yang hadir di studio kajian fajar masih 5:30, itu aja kan masih ada potensi untuk ketiduran penyiar. Iya. Pernah ketiduran? Pernah. Nggak pernah ya? Kan malam terus aku di sini. Iya malam. Aku ya pernah ketiduran. Pak Kohar malah lupa. Iya malah. Dikira hari Sabtu. Iya story malah. Lupa nggak siaran tak? Oh iya. Bukannya hari Sabtu. Jumat ini. Wes bikin story yo. Ya pokoknya banyak cerita-cerita seru ya ketika kita di Suara Muslim gitu ya yang siaran sambil sahur, kemudian sahur sambil mikir playlist gitu kan. Makan ambil mantau playlist. Iya bener, sering gitu. Pas. Iya. Terutama dulu pas ada pandu ya. Jadi kita datang biasanya pandu
ngomong sahur sawe segone wis siap gitu kan. Enak memang. Iya. Ya itulah keseruan bersama Suara Musim di Ramadan tahun ini ya. Tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini berbeda karena memang suasananya kita transisi habis Covid ya. Kemarin kita sudah terbiasa talk show by phone. Jadi akhirnya ketika sahur di program majelis sahurnya ini narasumber akhirnya ya ada keringanan bisa by phone. Jadi ustadz-ustadz kita tetap bisa memberikan materi ke kita semua, plus masih bisa menemani keluarganya sahur bersama. Iya, yang lucu lagi itu. Yang lucu lagi pernah kan menghubungi Ustadz. Cerita dulu tuh. Bisa. Iya. Ingat yang produsernya Pak Pandu ya? Iya, yang salah miskom. Menghubungi Ustadz. Aku Pandu. Ustadz A sudah datanglah Ustadz yang jauh dari Pasuruan. Loh, akhi, bukan jadwal saya ya? Durhaka. Waduh, Dani memang. Enggak, memang karena kan penjadwalan itu ada yang biasanya ketika itu Ustadz jangan lupa ya, gitu kan. Biasanya kan Ustadz itu kalau satu frekuensi pas nggak disambit dengan aktivitas lain, itu langsung iya mas, oke mas, gitu ya. Berarti Ustadz yang itu nggak satu frekuensi? Ketika itu mungkin lagi repot. saya juga repot, Ustadz juga repot sama-sama. Jadi WA-an itu sambil nyambi gitu ya. Jadi fokus. Ustadz beliau ini dari jauh-jauh dari luar kota pokoknya. Pasuruan ya. Dari Pasuruan. Dari Pasuruan sampai mas saya sudah tidur di IKASI mas. Waduh, gak enak. Jauh. Terus Ustadz Isa, monggo Ustadz. Nggak usah gitu. Akhirnya siapa yang ngisi? Ustadz Isa akhirnya. Iya, jadi pulang. Sahur dulu Ustadz. Nggak usah. Aduh. Ya itu kejadian-kejadian miskom ya, miskomunikasi. Iya kan sebenarnya sudah tersampaikan, tapi mungkin belum bisa apa ya? Iya, waktu mengingatkan biasanya kan Ustadz jangan lupa ya, misalkan lusa gitu loh, tapi mungkin dikiranya besok atau malam ini gitu. Ya, itulah. Ya itu momen-momen, semoga di tahun ini nggak sampai ada kayak gitu ya. Karena lebih aman lah by phone, meskipun kecelik kan by phone toh. Nggak bisa sih kita yang hubungi kayak kamu. Tapi ya ada yang, tapi by phone ada yang lupa nggak? Saya pernah kajian fajar itu. Oh kajian fajar. Tapi kajian fajar ya, bukan wis persiapan. Wis persiapan, malamnya tak ingatkan, kemudian pagi tak kira aman ya. Telepon nggak ada. Telepon, waduh gak kena sampai 10 kali, 11 WA, ganti coba nomor telepon yang lain, tetap gak diangkat. Ternyata, di WA juga centang 2. Ada ternyata, afwan saya lupa. Ada juga ya itulah mungkin karena banyaknya ini jadwal kajian dan lain sebagainya. Ya sebagai manusia biasa kan ya. Tempatnya salah dan juga lupa. Iya wajar. Saya dulu juga pernah kayak gitu. Safari subuh. Lupa, ketiduran. Anchor tapi. Ini hosting. Enggak, parah. Anchor untung waktu itu ada Mas Edi waktu itu yang di studio. Tapi dia kan nggak bisa anchor, cuma bisa naikkan feeder aja. Akhirnya dinaikkan terus langsung. Di sana tapi Septian. Enggak, kalau nggak Septian kamu pokoknya. Hostnya. Iya, jadi waktu itu saya anchornya itu. Oh iya. Lupa plong biasanya emang Sabtu itu ingat besok Sabtu ngobrol main sama temen gitu nongkrong. Besoknya ya lupa, istri ya biasanya tak pesen nih, aku besok safari subuh bangunin ini biasa. Iya. Salat subuh, selesai. Kayak gak ada acara apa-apa, tiba-tiba WA kok rame. Loh, safari subuh. Akhirnya sudah wis berangkat ke sini itu sudah naik posisinya, sudah diselamatkan Mas Edi waktu itu. Tapi tetap saya cuma closing nih. Closing. Ya. Ini pertama kali saya nge-host safari subuh. Saya pertama kali nge-host safari subuh. Besok ikut aku yo. Nanti safari subuh. Buat nemenin tok aja. Buat nemenin tok. Awal-awal dulu kamu ya. Tapi siap-siap anu nggih baju koko. Yo siap baju koko wis budal. Aku wis teko masjid. Gak bales. Lah aku ketemu sapa yo gak ngerti. Aku jamaah sholat. Tapi baru wis persiapan kok. Lur, tolong ganti nono. Lah aku ngomong apa? Belum pernah ngerti kan safari subuh itu seperti masih apa, caranya seperti apa. Gak ada komunikasi dengan takmir. Waduh, lali. Akhirnya ya apa endingnya waktu itu? Tapi akhirnya datang. Meskipun jam 8 pagi. Enggak, masih nutut.
Asinoto. Kan kebetulan juga enggak terlalu jauh dan ya. Benar. Dulu memang kan safari Ramadan safari subuhnya kan beda sama yang sekarang ya. Dulu itu kalau safari subuh di beberapa masjid kan ya mungkin 1 bulan itu 2 kali kalau nggak salah dulu itu ya. Iya, antara 2 atau sekali malah. 2 kali itu. Tapi yang didatangkan itu langsung ustadz nasional biasanya kalau yang dulu. Iya, itu tadi mitra muslim terkait memang beberapa hal yang ya namanya kita sebagai manusia ya, tempatnya salah dan lupa gitu ya. Benar sekali. Termasuk kalau Dani lupa pas puasa makan, itu keberkahan. Tapi belum pernah. Biasanya kalau pas mimpi ya ketika puasa itu mimpi makan. Iya. Mimpi minum mungkin saking. Masa sih? Pernah pas puasa itu mimpi makan dan minum. Kok bisa? Sampai kepikiran kayak gitu? Gak tahu ya. Keberkahan tapi dalam mimpi. Wah enak ya. Terus pas bangun-bangun ternyata masih duhur. Mimpi. Atau kamu sekarang sering ngimpi juga? Mimpi menikah juga tahun baru ngimpi baik. Kalau mimpi makan sih sering aku mimpi makan, minum sering. Mana artinya kuwi? Apa? Kamu pandai itu ya, tafsir mimpi. Primbon gitu lah. Ada tafsir mimpi kan? Ada, dulu kan mau diangkat kan sebuah program tentang tafsir mimpi. Berdasarkan dulu Nabi Yusuf kan juga punya salah satu kelebihannya bisa menafsirkan mimpi ketika berada di penjara waktu itu. Iya. Tafsir apa? Kamu suka makan itu berarti banyak yang suka kamu, tapi kamu itu bingung milih yang mana. Itu dikejar ular. Iya. Ngerti katanya gitu. Katanya. Kan tapi nggak bisa buat patokan. Ya udahlah, kita malah bahas mimpi. Iya. Semoga yang biasanya lupa ya ini nggak keulang lagi lah di Ramadan tahun ini. Semoga masih cukup panjang ya ini Ramadannya. Amin. Ya semoga lancar terus sampai Ramadan akhir nanti. Amin. Semuanya mitra muslim yang saat ini mungkin di bulan Ramadan awal-awal ini masih ada rasa apa ya? Masih belum apa? Belum adaptasi, proses masih sering lupa atau masih nggak kuat, lemah ya. Semoga segera diberi kekuatan. Atau mungkin yang lagi sakit di bulan Ramadan ini, semoga segera diberikan kesehatan, amin, dan bisa menjalankan puasa Ramadan full. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya kita akan masuk di segmen Quotes GDO. Karena ini bajunya sudah beda sendiri. Ada quotes tersendiri. Kalau di sahur itu biasanya ada kultum Ramadan. Kultum Ramadannya langsung live. Dari 7 menit. Ayo deh. Nggak ada. Ketika sahur. Iya, berbukalah dengan yang manis-manis gitu aja. Sahur. Ya bersahurlah dengan yang manis-manis. Paling manis terus. Diabetes. Kalau sahur biasanya nggak cenderung manis ya, lebih banyak minum air putih sama mengurangi kolesterol itu yang ada di dalam gorengan-gorengan. Berarti sahur apa ya? Iya kayak idealnya sup gitu biasanya. Sop. Sop telur apa sop ayam. Mie jadi. Sop telur. Senengnya mie soto. Contoh kan sebagai ustadz yang biasa tausiah gitu kan. Ya. Bisa. Kamu Ramadan ini patut gak jadwal tausiah? Kalau di Suara Musim patut kan biasanya ada septian kan dia. Enggak, jadwal imam tarawih terus tarawih ada jadwal. Enggak ada. Masih belum. Bilal. Poso-poso bujuk dosa. Enggak. Masih enggak poso besok dosa. Ya kan biasa ngono gitu ngomongin poso bujuk dosa ngono. Tapi kalau waktu sahur waktu siaran sahur seperti ini kayaknya nggak ada yang lihat ya di Suara. Nggak ada yang lihat. Iya. Ada. Loh, beda sama yang ketika MID di hari Sabtu malam. Enggak, tetap banyak. Tetap banyak karena kalau kita melihat survei yang terbaru gitu ya, jam 3 itu tinggi ini. Tinggi apa? Berkaitan dengan rating ya, tingkat pendengar itu tinggi karena di sana kan biasanya kalau di waktu-waktu yang biasa gitu ya ada zikir bersama, zikir yang ya itu khasnya suara muslim, ada kayak suara
apa ya krik 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 gitu. Ada suara di hutan. Sangkrik. Diiringi dengan zikir. Oh iya. Iya kan? Enggak lah, itulah awal waktu pertama kali masuk sama surat. Nggak sampai terus-terusan krik itu. Bukan, tapi ada. Coba dengarkan. Loh iya, itu kan openingnya Satriban. Bukan itu di tengah-tengah apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Krik. Enggak ada yo. Ya enggak, maksudnya bukan aja itu. Maksudnya di situ itu banyak orang yang mendengarkan gitu loh. Iya, kalau ada 3 surat sing itu tadi, terus sebelumnya juga ada zikir kayak sholawatan gitu ya. Benar. Sebelum khas lah pokoknya. Adzan itu ya. Gimana itu? Pokoknya khas kok. Dan itu enggak ada istighfar kayaknya. Bukan istighfar. Ya, pokoknya dengerin terus suara muslim ya, kita muslim ya. Ya udah gantian quotes-nya, Septian. Belum mari aku. Makanan ditambahi makanan yang berserat agar kondisi kelancaran apa? Pencernaan. Enggak sing nuansa Islami dari ustaz dari seorang Gus loh. Ayolah, mau tak orbitkan loh. Ojo. Afi siap loh. GDO. Ayo. Gantian dulu. Kau nak quotes aku duluan, ayo. Silakan. Ayo. Mahfudzah. Iya, Mahfudzah. Kalau 3 tahun pondok mesti wae. 1 hari 1 loh. Pasti ada 360 mahfudzah terus diapa? Yo, mahfudzat sing paling simpel adalah Mayyasro Yahsud yang artinya. Silakan, kesian. Afi. Enggak, Mayyasro Yahsud itu artinya barang siapa yang menanam dia yang akan menuai. Jadi mungkin ini di awal-awal Ramadan atau mungkin ini Ramadan yang pertama kali bagi Anda yang baru memeluk Islam. Nah, bisa kan? Benar. Nah, ini mulailah menanam kebaikan ya, amal-amal sholih. Kayak wong bener aja. Betul. Ya ini untuk saya sendiri juga maksudnya gitu ya. Bener. Jadi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan diskon kalau katanya Ustadz. Jadi kalau diskon itu diskon dosa itu dipangkasi kan. Nah, pahala itu dilipat gandakan. Jadi perbanyaklah berbuat baik, menanam kebaikan, maka nanti kita akan tuai yahsud ya, kita akan istilahnya panen ya nanti di akhirat, semoga. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian ya. Durasinya sudah lewat, Pak. Ayo kata-kata Imam Syafi'i biasanya. Waduh, jadi bohong. Singkatan. Sahur. Ada sahur apa itu? Ayo kok malah kepikiran aku. Sahur selalu aktif, hadir, untuk raih keberkahan. Karena kan sudah sering dijelaskan gitu ya bahwa di waktu sahur itu ada keberkahan. Jadi jangan tinggalkan waktu sahur. Itu pengalaman juga teman-teman saya ya, terutama ketika bujang. Betul. Itu biasanya jam 11 itu kan biasanya lapar ya, makan. Kemudian yus iki sahur. Ijoli sahur. Terkadang ada yang seperti itu. Padahal itu secara kesehatan juga. 1, kesehatan tidak baik. 2, ya tadi kita kehilangan keberkahan ketika sahur. Berapa tadi? 3. 4 ya? Ya 3 ini. Kan tadi 2, terus 3. Ya, 3 itu juga ini ya, nanti gampang lapar ya. Ya pasti lapar kalau bangun. Kan makannya kan jam 11. Kalau sunnahnya kan tadi awal ya. Kita kan disunahkan untuk mengakhir. Jadi isuk jam 7 ngono gurung sepiro luwe. Lah nek makane jam 11 kan aduh wis luwe dan seterusnya gitu kan, gini akhirnya berkurang. Gitu aja, 3 aja lah. Iya, terima kasih Mitra Muslim. Gitu sih. Semoga bermanfaat. Ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Suara Muslim TV, follow juga Instagram kami saya Raga Satria dan saya Dani Abdurrahim dan saya Septian Muhammad. Terima kasih telah bersama MID spesial sahur di hari ini. Selamat menikmati sahur dan semoga menjadi makanan yang penuh berkah. Selamat melaksanakan ibadah puasa dan semoga kita mendapatkan predikat la'alakum tattaqun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.